Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok sektor pertanian berkelanjutan. Sekarang kita lagi ada di OISKA, dan sekarang kita mau wawancarain Pak Novian. Mungkin bisa langsung kita tanya-tanya. Sebelum itu Pak, sejak kapan OISKA itu berdiri? OISKA sendiri itu masuk ke Indonesia kurang lebih tahun 1965. Seperti itu, waktu itu masuknya itu di Cibubur. Dari Cibubur itu pindah ke Bogor. Nah, dari Bogor itu pindah ke Cidahu, terus tahun 99 tahun 2000 itu masuk ke Sukabumi. Seperti itu. Jadi berpindah-pindah. Baru yang di Sukabumi ini kita agak lama. Kenapa kita pindah-pindah? Karena untuk OISKA sendiri kita tidak punya tanah pribadi. Jadi kita menggunakan tanah Pemda seperti itu. Seperti di Sukabumi ini, jadi kita juga diberikan keleluasaan oleh Pemda untuk memakai tanah Pemda seperti itu. Lalu Pak, faktor geografis di sini yang Bapak manfaatkan gitu untuk pertanian di sini. Untuk pertanian sendiri, jadi di sini sebenarnya untuk air itu tidak ada. Air susah. Jadi kita di sini untuk air itu kita menaikkan dari sungai yang ada di sebelah, itu menggunakan 3 pompa. Nah, air-air ini yang nanti kita untuk mengairi yang ada dari lahan atas sampai lahan bawah. Nah, untuk letak geografisnya sendiri di sini itu yang pertama ketinggian tempat itu ada di ketinggian 350 dpl seperti itu. Dan kenapa kita pilih di sini? Pertama karena sumber air ya dekat. Terus yang kedua karena lingkungan dalam artian kita dikelilingi oleh gunung. Nah, jadi untuk kesejukan, jadi untuk sayur-sayuran kita dapat seperti itu. Lalu untuk para pekerja atau staf yang diperkerjakan di sini sekitar berapa orang? Kalau untuk stafnya sendiri, jadi kita dibagi beberapa divisi. Yang pertama itu ada divisi permebelan, terus divisi pertanian, divisi penghijauan, terus divisi bunga krisan. Seperti itulah. Setiap divisi ini kita punya manajer. Nah, manajer lapangannya itu kita punya. Nah, kurang lebih sampai saat ini itu sama yang ada di luar, dalam artian proyek di luar untuk mangrove dan sebagainya, itu kurang lebih ada sekitar 60 orang. Untuk stafnya semuanya seperti itu. Itu sebagian besar ada di luar training center ini untuk program yang di luar seperti itu. Lalu untuk tanamannya ada berapa macam tanaman yang ditanam di OISKA yang berada di Kabupaten Sukabumi, Pak? Nah, kalau untuk di sini sendiri di Kabupaten Sukabumi ini, khususnya di OISKA, itu kita dibagi menjadi 2 pertaniannya itu. Yang pertama adalah pertanian alamiah seperti itu. Yang kedua adalah pertanian semi alamiah. Nah, dalam artian jadi untuk yang alamiah ini kita bagi di atas, yang lahan di atas tadi itu di sana kita khususkan untuk sayur mayur di sana. Nah, untuk sayur mayur sendiri nanti ini untuk kebutuhan di dalam dapur training center sendiri. Sisanya baru kita jual keluar. Nah, untuk dari lahan sini sampai bawah ini adalah lahan semi alamiah, dimana biarpun ini semi alamiah, untuk pupuk sendiri kita tidak menggunakan pupuk kimia, semuanya pupuk organik. Ya, terus untuk penyepraian, nah di sini dari lahan ini sampai bawah itu juga untuk penggunaan pestisida kimianya itu kita berkurang. Dalam artian kita untuk insektisida ya, untuk hama itu kita sudah bisa menggunakan bahan-bahan organik yang ada di sekeliling training center sendiri. Nah, kecuali untuk penyakit. Untuk penyakit baru kita menggunakan yang obat-obatan kimia, itu pun dengan dosis yang sangat kecil dan hanya diberlakukan untuk beberapa tanaman. Contohnya untuk seperti melon, itu baru kita spray. Untuk tomat, cabai, terus timun, kacang panjang, buncis dan yang lainnya itu tidak pernah kita spray sama sekali. Seperti itu. Jadi yang masih kita spray di sini itu cuma melon saja, dan cabai itu pun kalau masuk pateknya. Seperti itu. Kalau untuk hamanya kita atasi sebisa mungkin menggunakan yang bahan-bahan organik seperti itu. Tapi kalau untuk yang penyakitnya, karena untuk penyakit ini obatnya dari organik belum kita temukan, makanya kita menggunakan
kimia, tapi dengan dosis yang sangat rendah. Lalu Pak, biasanya hama apa yang biasa menyerang lahan pertanian di sini, tanaman di sini? Nah, kalau di sini ini tergantung dari varietas tanaman sendiri. Yang pertama misalnya melon. Melon biasanya yang paling banyak menyerang itu yang pertama adalah hama oteng-oteng, kepik daun ya. Nah, yang warna coklat-coklatan itu dia paling banyak menyerang, dari tanam sampai panen dia selalu ada. Terus yang kedua adalah ulat kucuk. Ya, baru itu. Nah, terus ulat daun. Beda ulat kucuk sama ulat daun, dan satu lagi ulat buah. Ya, ulat buah pun ada seperti itu. Nah, kalau untuk tanaman tomat sendiri itu biasanya yang banyak menyerang itu adalah ulat buah, karena di sini jarang dispray. Jadi biasanya kalau pagi kita itu ulatnya itu baru bangun, nah itu kita ambilin satu gitu seperti itu. Nah, nanti sisanya itu baru kita spray menggunakan obat yang organik ya. Seperti itu. Baik, lalu menurut dari pertanian ini tanaman apa yang paling diunggulkan untuk diekspor keluar, Pak? Kalau kita ekspor keluarnya kita belum. Dalam artian kalau untuk sekeliling training center sendiri kita yang ataupun sekelilingnya itu yang paling kita unggulkan adalah melon. Ya, melon ini jadi dimana kalaupun kita panen itu kita tidak usah jauh-jauh menjual, jadi pesanan itu sudah banyak. Karena untuk melon di sini ini sudah terkenal dari pertama kali kita buat melon di sini sampai akhir ini, detik ini pun itu. Jadi untuk sekolah, untuk armet, dan untuk yang lainnya itu biasanya kalau dengar OISKA panen melon itu semua langsung berhamburan ke sini seperti itu. Lalu untuk sistem pemasaran keluar gitu, Pak? Ya. Apakah kan ini bekerja sama dengan Jepang? Apakah Iya. ada dari hasil sini untuk diekspor dikirim ke Jepang, atau hanya untuk warga lokal saja di sekitar sini? Oh, jadi biarpun kita bekerja sama dengan pihak Jepang, jadi di sini adalah kita untuk belajar, dalam artian belajar kita mengajarkan khususnya pertanian kepada generasi muda seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan hasil yang didapat dari sini dalam artian hasil tanaman itu sebagian besar kita untuk mencukupi kebutuhan di dalam training center sendiri. Dalam artian seperti sayur mayur, tomat, cabai, buah-buahan itu kita khususkan untuk kebutuhan di dalam dulu. Sisanya baru kita biasanya bazar. Nah, itu bazar itu kalau sayurannya banyak kita bisa seminggu 2 kali. Kalau pas sayurannya kurang banyak kita bisa seminggu sekali. Ataupun kalau emang sayurannya cuma sedikit biasanya mencukupi training center, kalau ada sisa itu biasanya kita kasih ke tengkulak seperti itu. Jadi untuk diekspornya kita belum sampai ke sana. Baik, kalau mengenai tentang bibit tanaman, sebelum menanam kan harus ada bibitnya. Iya. Nah, itu dibudidayakan sendiri, tanam sendiri, atau mengimpor dari luar, Pak? Nah, untuk bibit sendiri, jadi untuk benih ya. Iya. Untuk benih kita untuk OISKA Karanganyar yang ada di Karanganyar itu sudah bisa menciptakan sendiri dari Pak Mulyono Herlambang MGA. Nah, itu dari melon, tomat, terong, paria, cabai cengek itu sudah bisa dikembangkan sendiri, kita bikin sendiri. Cuman untuk ketinggian tempat di sana sama di sini itu beda. Jadi yang kita budidayakan di sini itu yang dari Karanganyar, dari OISKA sendiri di sana itu antara lain melon yang ini. Itu ada beberapa varietas, salah satunya M15, Mai 119, Ladika. Terus terong yang Mustang, terus ada lagi paria. Seperti itu yang kita kembangkan di sini. Kalau untuk yang lainnya biasanya kita mengambil dari panah merah. Kalau tidak panah merah dari kapal terbang. Seperti itu yang cocok untuk di ketinggian yang ada di sini seperti itu. Baik, menurut Bapak sendiri bagaimana sistem pertanian atau pertanian yang berkembang di Kabupaten Sukabumi ini, Pak? Kalau untuk di Kabupaten Sukabumi itu kalau menurut saya pribadi masih ketinggalan. Dalam artian gini, karena letak geografis di Sukabumi itu berbeda dengan daerah misalnya Indramayu, daerah Solo, daerah Klaten itu beda. Kalau daerah sana datarannya rata,
Cuman kalau di Sukabumi kan banyak perbukitan seperti itu. Jadi untuk di sayur-mayuran misalnya seperti di gunung itu saya akuin itu sangat profesional sekali. Tapi untuk misalnya yang dataran-dataran untuk yang padi itu sangat ketinggalan kalau menurut saya. Karena untuk daerah lain misalnya padi itu nanam sekarang udah pakai mesin. Seperti Klaten, Indramayu itu udah pakai mesin. Terus panen pun sekarang sudah pakai mesin mulai masuk. Kalau di sini kan karena keadaan lahannya yang miring dan jangankan alat-alat itu bisa masuk, traktor pun, hand traktor pun susah di sini untuk masuk. Kalau di daerah yang lain kan jangankan hand traktor, jadi dibalik, mobil yang gede pun bisa masuk seperti itu. Jadi untuk pertanian di sini itu kalau menurut saya pribadi itu masih tinggalan seperti itu. Lalu dengan adanya OISKA ini ada apa harapan Bapak untuk memajukan pertanian di sini gitu? Ada. Ya melalui dengan adanya OISKA ini gitu. Ada. Jadi pinginnya, jadi alumni yang kita ajarkan dari sini itu bisa merangkul petani-petani yang ada di luar. Jadi dalam artian merangkulnya itu di bumi ini, jadi kita flashback ke masa lalu, ya. Dalam artian gini, orang zaman dahulu makan apa adanya, tanpa dispray, tanpa obat-obatan pun mereka nanam bisa hidup. Dan yang mereka makan sehat. Makanya orang zaman dulu itu umurnya panjang. Beda dengan umur orang-orang zaman 2015 ini. Jadi paling umur 60 udah dikubur, 50 udah dikubur, seperti itu. Nah, kenapa kita nggak bisa kembali ke zaman dulu? Dalam artian gini, kita menggunakan ekosistem yang ada di lingkungan kita sendiri. Nah, dengan kembalinya ekosistem ini seperti dulu, otomatis kita penggunaan pestisida pun bisa ditekan. Nah, dalam artian kita orang zaman dulu nanam aja tanpa pupuk kimia, tanpa obat-obatan kimia bisa panen bisa bagus. Kenapa kita nggak kembali ke zaman dulu? Nah, emang kita tidak bisa langsung brek kembali lagi, nggak bisa. Itu ada tahapan-tahapannya. Jadi mulai dari pengurangan sampai tidak memakai sama sekali, seperti itu tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Seperti itu. Nah, itu pinginnya nanti dari alumni yang ada di sini, yang khususnya yang dari Sukabumi, itu yang sudah lepas dari sini, keinginan saya biar bisa merangkul petani-petani yang dari luar untuk kembali ke pertanian alamiahnya, seperti itu. Tapi dengan catatan untuk penggunaan mesin silahkan, ya. Untuk obat-obatan khususnya, karena apa? Pestisida sendiri itu kalau sudah masuk ke badan itu untuk badan kita itu kurang sangat bagus. Dalam artian sedikit ditumpuk lama-lama menjadi bukit. Nah, makanya banyak kanker, jantung, kolesterol dan sebagainya. Itu karena sebagian besar itu dari pestisida yang ada di sayuran. Seperti itu. Bapak makasih untuk kerjasamanya. Sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Belum. Ih. Belum. Hai. Kita dari kelompok 1 sektor pertanian berkelanjutan. Kita udah wawancara tentang pertanian OISKA. Dan Saya April, Nama- saya Dika. Saya Aditya, saya Asril. saya Yudit. Bye-bye. Bye. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Yeah. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for
to myself, what a wonderful